Tuan Tanah adalah dewa. Bab 577. Saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Donghai, Fang Danxing turun dari pesawat dan menginjakkan kaki di tanah kelahirannya. Ia tak kuasa menahan perasaan terharu. Ia diculik lalu diburu selama perjalanan ke luar negeri dan nyaris kehilangan nyawanya. Tidak mudah baginya untuk kembali dengan selamat. Apapun yang terjadi, semua berkatmu aku bisa pulang dengan selamat. Terima kasih. Fang Danxing terharu dan memeluk Qin Ming erat-erat. Kamu adalah wanitaku, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Sudah menjadi kewajibanku untuk menyelamatkanmu, dan aku bersedia melakukan apapun untukmu. Qin Ming menundukkan kepalanya dan mencium kening Fang Danxing dengan lembut. Bohong jika Fang Danxing mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Dia berkata, saya katakan sebelumnya bahwa kita semua sudah dewasa dan kita bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Mari kita anggap apa yang terjadi di Swiss sebagai kenangan indah dan tidak saling mengganggu di masa mendatang. Aku juga mengatakan bahwa kau akan menjadi wanitaku di masa depan. Apapun yang terjadi, bahkan jika kau tidak menikah denganku, kau tetap wanitaku. Jangan pernah berpikir untuk menyingkirkanku dalam hidup ini. Qin Ming mengucapkan setiap kata dengan nada tegas. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal. Fang Danxing tersenyum santai dan berbalik untuk berjalan menuju pintu keluar. Qin Ming menanggapi dengan senyum kecut, mengikuti perlahan, dan memperhatikan dari jauh saat Fang Danxing menyatu dengan kerumunan orang yang menunggu untuk menemuinya di bandara dan menghilang. Sayang, kamu akhirnya kembali. Kakak Qin, aku sangat merindukanmu. Pada saat ini, dua wanita cantik dengan tubuh anggun muncul, dengan senyum mengembang di wajah mereka. Dengan embusan wangi, mereka berdua melemparkan diri ke pelukan Qin Ming. Qin Ming memeluk dua wanita cantik di sebelah kiri dan kanannya, membuat orang lain iri. Mereka adalah Situ Honglian dan Isabella yang datang menjemput mereka di bandara. Honglian, kapan kamu bangun? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Qin Ming berkata dengan gembira tetapi sedikit menyalahkan sambil memegang tubuh Situ Honglian yang lembut. Ini untuk memberimu kejutan. Situ Honglian telah terbangun selama seminggu dan perlahan beradaptasi dengan tubuhnya setelah berubah menjadi vampir. Dia merasa bahwa dia telah menjadi jauh lebih kuat dan setidaknya tidak lagi menjadi beban bagi Qin Ming. Ayo pergi. Kita bicara di mobil. Isabella benar-benar ingin bertanya kepada Qin Ming apa yang terjadi selama perjalanannya ke Amerika Serikat, tetapi tidak nyaman untuk bertanya lebih banyak dalam situasi saat ini. Saat itu sekitar pukul 8 pagi dan udaranya dingin. Qin Ming dan dua orang lainnya masuk ke dalam mobil dinas hitam yang diparkir di pinggir jalan. Zhou Ziyi yang mengemudi. Saudara Qin, Anda sudah kembali. Apakah perjalanan Anda lancar? Zhou Ziyi menyapanya dengan ringan. Semuanya berjalan lancar. Qin Ming mengangguk dan tersenyum. Semuanya tidak berjalan mulus sebelum kau kembali. Apa kau tidak akan menceritakan apa yang terjadi? Kata Isabella tidak sabar. Dari nada bicara Isabella, jelas bahwa dia tahu sesuatu. Fakta bahwa Qin Ming diburu oleh Nirvana dengan hadiah untuk kepalanya telah menyebar luas di dunia bawah tanah. Jika Isabella tertarik, akan mudah baginya untuk mengetahuinya. Tidak perlu menyembunyikannya, jadi Qin Ming menceritakan secara singkat apa yang terjadi selama perjalanannya ke Amerika Serikat. Berbicara tentang kematian saudara baiknya naga hitam, Qin Ming menghela nafas dan merasa nostalgia sekaligus sedih. Aku tidak menyangka akan terjadi begitu banyak hal selama perjalananmu ke Amerika Serikat. Pantas saja kamu butuh waktu lama untuk kembali. Setelah mendengarkan cerita Qin Ming, Situ Honglian mendesah sekaligus marah. Organisasi Nirvana benar-benar keterlaluan. Mereka bahkan mengeluarkan hadiah global untuk menyewa pembunuh bayaran. Apakah mereka pikir mereka hebat hanya karena punya uang? Beraninya kau menggunakan 60 juta dolar AS untuk mempermalukan dirimu sendiri. Aku siap menghabiskan 1 miliar dolar AS untuk memburu organisasi Nirvana di seluruh dunia. Isabella berkata dengan marah. Isabella tidak punya konsep uang. Pesta rahasia yang diikutinya sendiri telah mengumpulkan kekayaan yang mencengangkan selama ribuan tahun. Tidak berlebihan jika dikatakan kekayaannya cukup untuk menyaingi sebuah negara. 1 miliar atau 8 miliar dolar AS hanyalah serangkaian angka di matanya. Terlebih lagi, Isabella melakukan apa yang dikatakannya. 1 miliar dolar AS sudah tersedia. Dia hanya perlu membicarakannya dengan Qin Ming. Begitu Qin Ming mengangguk setuju, dia akan menggunakan uang itu untuk menawarkan hadiah karena memburu semua anggota organisasi Nirvana. Qin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu melakukan itu. Uang saja tidak cukup untuk menghancurkan organisasi Nirvana. Meskipun kita tidak dapat menghancurkan Nirvana, kita dapat membubarkan para pembunuh utama dan organisasi tentara bayaran dan mengurangi tekanan di pihakmu, kata Isabella. Metode ini mungkin berguna untuk organisasi lain, tetapi tidak untuk Nirvana. Apakah kamu tidak tahu organisasi macam apa Nirvana itu? Kata Qin Ming. Aku tahu betul, tapi aku tidak bisa membiarkan Nirvana berurusan denganmu. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu akan kuhukum. Aku tidak akan menyerah sampai dia membayar harga yang mahal. Isabella berkata dengan tegas, dengan cahaya dingin yang bersinar di matanya. Tunggu sebentar, aku punya pertanyaan. Situ Honglian mengangkat tangannya seolah bertanya, organisasi macam apa Nirvana itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Nirvana adalah organisasi misterius dan besar.
Ia bukanlah pembunuh atau tentara bayaran, tetapi pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia. Namun, tidak seorang pun tahu di mana markas Nirvana berada, dan tidak seorang pun tahu siapa pemimpin tertinggi Nirvana. Singkatnya, ia sangat misterius dan tidak mencolok. Qin Ming berhenti sejenak dan berkata dengan serius, tapi jangan diremehkan. Hanya ada sedikit kekuatan di dunia bawah tanah yang berani menantang Nirvana. Itulah sebabnya saya tidak membiarkan Isabella mengeluarkan hadiah untuk menghadapi Nirvana. Bahkan jika hadiah itu diberikan, tidak ada organisasi pembunuh atau tentara bayaran yang berani menerima tugas itu. Sejauh pengetahuan saya, organisasi Nirvana sudah ada setidaknya 500 tahun. Nirvana sudah ada sejak ayah saya masih muda, dan telah berkembang secara diam-diam. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti sejauh mana organisasi ini telah tumbuh dan berkembang, tambah Isabella. Ayah Isabella adalah seorang pangeran berdarah yang berusia 7 atau 800 tahun. Menurut konversi usia manusia, ayahnya berusia sekitar 2 atau 300 tahun ketika ia masih muda, yang berarti bahwa organisasi Nirvana sudah ada sejak 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu, Tiongkok masih berada dalam masa dinasti Ming yang feodal. Selama periode ini, Tiongkok mengalami perubahan sejarah yang dramatis, tetapi organisasi Nirvana tidak menghilang dan diwariskan ke zaman modern, yang menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki fondasi yang mendalam. Setelah penjelasan Qin Ming dan Isabella, Situ Honglian memiliki pemahaman samar tentang Nirvana. Saya punya pertanyaan lain. Karena Nirvana telah ada selama 500 tahun, apa tujuan keberadaannya? Qin Ming segera teringat apa yang dikatakan Qi Qingyun, dan menjawab tanpa berpikir, menumbangkan umat manusia dan membangun kembali tatanan baru. Singkatnya, itu berarti kelahiran kembali seluruh umat manusia dan evolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Ada banyak orang dengan kemampuan khusus di Nirvana, dan mereka juga mempelajari prajurit genetik. Meskipun tujuan tertinggi Nirvana adalah untuk menumbangkan umat manusia dan membangun tatanan baru, ia tidak melakukan perbuatan jahat seperti pembantaian umat manusia dalam skala besar, ia juga tidak mendirikan negara atau memprovokasi perang. Orang luar tidak tahu apa yang telah dilakukan Nirvana selama bertahun-tahun. Menumbangkan kemanusiaan. Situ Honglian tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, sungguh cita-cita yang jahat, tetapi itu semua hanya omong kosong. Berdasarkan hal ini saja, Nirvana adalah organisasi sesat. Itu belum tentu terjadi. Segala sesuatu memiliki dua sisi. Dari sudut pandang orang luar, tujuan Nirvana adalah jahat, tetapi dari sudut pandang Nirvana, tujuan tertinggi adalah agung. Dapat dikatakan baik dan jahat. Qin Ming menganalisis secara rasional. Tak peduli apakah Nirvana baik atau jahat, dia tak termaafkan karena berani mengeluarkan hadiah dan memanggil pasukan bawah tanah besar untuk memburumu. Ucap Isabella dingin. Jangan bahas organisasi macam apa Nirvana itu. Saudara Qin, bagaimana rencanamu menghadapi masalah di depanmu? Situ Honglian bertanya, kamu tidak bisa menunggu untuk diburu. Sejujurnya, meskipun aku telah menghabisi satu cabang Nirvana, aku tidak dapat menghadapi seluruh organisasi Nirvana secara langsung. Jadi, yang dapat kupikirkan hanyalah cara untuk menghalangi kekuatan-kekuatan yang berusaha memburuku demi hadiah itu, sehingga mereka takut untuk bertindak gegabah, atau membuat mereka takut untuk memburuku lagi. Situ Honglian mengangguk, berpikir bahwa apa yang dikatakan Qin Ming masuk akal. Menghadapi raksasa yang tak terhentikan, mereka hanya bisa menggunakan taktik memutar. Dia kemudian bertanya, apakah kalian sudah memikirkan solusi yang tepat? Saya sudah memikirkan solusinya, tetapi detail spesifiknya masih perlu disempurnakan. Jawab Qin Ming. Metode apa? Mata Isabella berbinar dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Qin Ming tersenyum dan berkata, selain Nirvana, ada orang lain yang menawarkan hadiah atas kematianku, yaitu gembong narkoba Burma Kunsan. Aku berencana untuk membuat keributan besar tentang dia. Ketika Kunsan mengeluarkan hadiah, Qin Ming sedang berada di Swiss. Kemudian, ia diburu oleh harimau bertaring tajam dan tidak sempat berurusan dengan Kunsan. Sekarang setelah ia kembali ke Tiongkok dan untuk sementara aman, ia dapat membuat rencana dengan baik. Dia hanya seorang bandar narkoba. Tidak sulit untuk membunuhnya jika kita benar-benar ingin melakukannya, kata Isabella dengan nada menghina. Dia juga tahu bahwa Kunsan telah mengeluarkan hadiah untuk memburu Qin Ming, tetapi dibandingkan dengan organisasi Nirvana yang misterius dan besar, Kunsan tidak layak disebut dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Membunuhnya memang mudah, tetapi dia belum bisa mati. Aku harus memanfaatkannya dengan baik, memancing beberapa kekuatan yang mengejarku, dan menghabisi mereka dalam satu gerakan. Cahaya dingin yang tajam melintas di mata Qin Ming. Jika dia tidak ingin bermain, maka jangan bermain. Jika dia bermain, maka bermainlah dengan hebat. Sayangku, jika kamu membutuhkan bantuanku, katakan saja. Aku akan memberimu orang dan uang tanpa syarat. Isabella berkata dengan penuh kasih sayang. Tidak untuk saat ini, aku akan memikirkannya nanti. Zhou Zi menyetir mobilnya menuju ke klub Honglian. Setelah turun dari mobil, Qin Ming menemukan kotak yang tenang dan memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka, termasuk Situ Honglian dan Isabella. Kotak itu sunyi. Qin Ming menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dalam diam, pikirannya berpacu. Saat melarikan diri dari Swiss, dia juga memikirkan cara memanfaatkan Universitas Kunsan, tetapi dia hanya punya ide kasar dan rincian spesifiknya perlu dikerjakan.
Setelah menghabiskan sebatang rokok, Qin Ming mengambil pena dan menuliskan beberapa kata di selembar kertas putih, menuliskan solusi yang terpikir olehnya, langkah demi langkah. Setelah selesai menulis, Qin Ming memeriksanya dengan cermat dan tidak menemukan apapun yang hilang, lalu dia menelepon Bai Long. Dalam beberapa hari terakhir, Bai Long tidak tinggal diam. Dia telah berdiskusi berkali-kali dengan beberapa pemimpin tim seperti Lei Long dan Ken Lang tentang cara menggunakan Kun San untuk menghadapi kekuatan yang mengincar Kuang Long. Dia hampir memikirkan rencana spesifik dan akan menemui Qin Ming untuk membahasnya. Jangan melawan pertempuran yang tidak pasti bisa dimenangkan. Ini juga merupakan dasar kelangsungan hidup Kuang Long. Keduanya berbicara di telepon selama hampir 1 jam dan akhirnya menyelesaikan rencana spesifik. Langkah selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikannya. Menurut praktik internasional, demi alasan kerahasiaan, militer akan memberikan nama sandi untuk suatu operasi. Qin Ming juga memberi operasi ini nama sandi yang disebut Operasi Perburuan. Bai Long akan diam-diam membawa orang ke Myanmar untuk membuat pengaturan, dan beritanya tidak dapat dibocorkan terlebih dahulu, jadi, Operasi Perburuan dijadwalkan akan dilaksanakan secara resmi dalam 3 hari. Bab 578. Qin Ming pasti akan berpartisipasi dalam Operasi Perburuan, tetapi waktunya ditetapkan 3 hari kemudian. Dia tidak terburu-buru untuk pergi ke sana. Dia masih bisa melakukannya dengan menyelinap ke Myanmar dari perbatasan Yunnan 1 hari sebelumnya. 2 atau 3 hari ini bukanlah waktu yang mudah bagi Qin Ming. Dia harus menggunakan dirinya sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian dan menarik pasukan yang mencoba membunuhnya, dan untuk menutupi rencana aksi Bai Long dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia harus muncul secara terbuka dan memberitahu pasukan yang ingin membunuhnya bahwa dia telah kembali ke kota Donghai. Saat itu sekitar tengah hari ketika Qin Ming keluar dari kotak dan makan siang bersama Situ Honglian dan Isabella. Situ Honglian hampir beradaptasi dengan tubuh vampir. Dia tidak lagi makan seperti saat baru bangun tidur. Dia memuntahkan apapun yang dimakannya. Di permukaan, dia tampak tidak berbeda dari orang biasa. Namun, Situ Honglian harus minum darah setiap beberapa hari. Semua plasma dibeli dari rumah sakit dan seluruh lemari es disiapkan. Isabella terlahir sebagai vampir dan telah hidup selama lebih dari 200 tahun. Dia sangat mengenal tubuhnya dan akan baik-baik saja jika dia tidak minum darah selama 1 atau 2 bulan. Saudara Qin, bagaimana rencanamu menghadapi Han Hongxi? Tanya Situ Honglian saat makan. Dia masih hidup. Jika Situ Honglian tidak menyebutkannya, Qin Ming akan mengira Han Hongxi sudah lama meninggal. Dia dikurung di ruang bawah tanah dan dijaga ketat. Kami tidak tahu apa pendapat Anda, jadi kami memberinya glukosa setiap hari agar dia tetap hidup. Orang ini tidak bisa ditahan. Biarkan Ziyi membawanya keluar secara diam-diam di malam hari, menggali lubang dan menguburnya. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Kami telah melakukan yang terbaik. Qin Ming berkata perlahan, dan menjatuhkan hukuman hidup atau mati kepada Han Hongxi hanya dengan 1 kalimat. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Situ Honglian mengangguk dan berkata, selain itu, aku masih punya 1 hal lagi yang harus kulakukan. Aku berencana untuk mencaplok geng Xinglong dan memperluas perkumpulan Honglian. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, manusia akan selalu berubah. Dulu, Situ Honglian merasa tidak memiliki kemampuan dan cukup beruntung karena mampu menjaga perkumpulan Honglian agar tidak runtuh. Ia juga tidak memiliki ambisi. Namun sejak dia berubah menjadi vampir dan memperoleh kekuatan, mentalitasnya juga berubah. Mengandalkan fisik vampir yang kuat, bahkan tanpa berubah, Situ Honglian kini lebih dari mampu menghadapi 10 atau 8 pemuda kuat. Ia merasa telah menjadi lebih kuat dan memiliki kemampuan untuk memperkuat masyarakat Honglian. Namun, dia ingin mengembangkan dan memperluas perkumpulan teratai merah bukan karena ambisi. Di satu sisi, dia ingin membuktikan kepada Qin Ming bahwa dia bukan lagi wanita kecil yang membutuhkan perlindungan dan bukan lagi beban. Di sisi lain, setelah mendapatkan kekuasaan, dia dapat membantu Qin Ming dengan lebih baik. Selama itu sesuatu yang kamu sukai, jangan ragu untuk melakukannya dengan berani. Aku mendukungmu, kata Qin Ming lembut. Mendengar jawaban positif Qin Ming, Situ Honglian merasa terpacu dan diam-diam memutuskan untuk mengambil tindakan malam ini dan memimpin orang-orang secara pribadi guna membangun prestisenya. Sejak ia memiliki ide untuk memperkuat perkumpulan teratai merah, Situ Honglian mulai bersiap untuk mencaplok geng Xinglong. Dapat dikatakan bahwa semuanya sudah siap kecuali Angin Timur, dan Angin Timur ini adalah pengakuan dan dukungan Qin Ming. Jiu Wenlong telah meninggal, dan geng Xinglong juga telah memilih pemimpin baru. Pemimpin baru itu sangat waspada terhadap Qin Ming. Bagaimanapun, mantan pemimpin geng Macan Hitam Lei Heiho, pemimpin geng Elang Langit San Xiong dan putranya, dan pemimpin geng Xinglong Jiu Wenlong semuanya tewas di tangan Qin Ming. Qin Ming dapat disebut sebagai musuh bebuyutan pemimpin geng itu. Pemimpin baru geng Xinglong tidak ingin mengikuti jejak 3 pemimpin geng lainnya, dan dengan tegas memerintahkan anak buahnya untuk tidak memprovokasi masyarakat teratai merah jika tidak mereka akan dihukum berat. Namun, dia tidak menyangka bahwa apapun yang terjadi, dia tidak dapat lolos dari nasib kehancuran. Qin Ming tiba-tiba teringat pada Su Qiuyang. Su Qiuyang pergi ke Pulau Naga Gila untuk berlatih dengan tujuan membunuh Jiu Wenlong, menjadi bos geng Xinglong, dan membalaskan dendam ayahnya.
Di Pulau Naga Gila, agar Su Qiuyang tetap menjaga keyakinan dan motivasinya, Qin Ming tidak memberitahu Su Qiuyang bahwa Ji Wenlong telah mati di tangannya. Setelah sekitar 1 tahun, ketika Su Qiuyang kembali dari sekolah, dia mendapati bahwa geng Xinglong telah dihancurkan. Aku ingin tahu bagaimana perasaannya. Selama aku pergi, apakah keluarga dan teman-teman di sekitarku baik-baik saja? Apakah ada yang terjadi? Tanya Qin Ming. Tidak ada yang istimewa terjadi. Yunsu dan Ningxuan baik-baik saja. Yunsu semakin populer dan sedang mempersiapkan album pertamanya. Jawab Isabella. Selama periode ini, Isabella terutama menemani Situ Honglian, mengajarinya seperti seorang mentor cara menggunakan tubuh vampir dan membantunya menyesuaikan pola pikirnya. Dia jarang kembali ke villa tempat Qin Ming tinggal, tetapi dia akan menelepon Mu Yunsu dan Yang Ningxuan setiap hari. Qin Ming mengangguk. Isabella juga tidak mengenal orang lain. Situ Honglian fokus beradaptasi dengan fisik para vampir dan jarang bertanya tentang hal-hal lain, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Setelah makan malam, Qin Ming pergi ke perusahaan dan pergi ke kantor presiden untuk menemui Gu Qingyi. Ketika bertemu Black Dragon di Las Vegas selama perjalanannya ke Amerika Serikat, ia hanya mengambil cuti selama 3 hari. Ia tidak menyangka apa yang terjadi kemudian dan itu memakan waktu setengah bulan penuh. Manajer Qin, apakah Anda baru saja kembali dari perjalanan bisnis ke Amerika Serikat? Kong Zhen, asisten presiden yang baru setelah sialan dipindahkan, berkata dengan dingin ketika Qin Ming memasuki ruangan. Dia memiliki kepribadian seperti ini dan selalu bersikap dingin kepada semua orang. Alasan mengapa dia tahu bahwa Qin Ming pergi ke Amerika Serikat untuk perjalanan bisnis adalah karena Gu Qingyi menyebutkan Qin Ming di depannya berkali-kali. Qin Ming mengangguk dan berkata, saya baru saja kembali pagi ini. Apakah Nona Gu ada di sini? Ada yang ingin saya bicarakan dengannya. Ya, silakan tunggu. Kong Zhen mengangkat telepon rumah dan menghubungi nomor internal perusahaan. Bos Gu, manajer Qin kembali dan ingin bertemu Anda. Biarkan dia masuk. Suara marah Gu Qingyi terdengar dari telepon. Tuan Gu meminta Anda untuk masuk. Kong Zhen menatap Qin Ming dengan tatapan penuh harap dan menunjuk ke arah pintu kamar. Qin Ming tidak mengetuk pintu, tetapi mendorongnya hingga terbuka dan masuk. Dia melihat Gu Qingyi, mengenakan setelan bisnis hitam, duduk dengan anggun di kursi bos, matanya yang menawan menatap tajam ke layar komputer, seolah-olah dia tidak tahu Qin Ming akan datang, dan dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Ini peringatan untukku. Qin Ming tersenyum pahit, berjalan langsung ke meja, terbatuk berat, dan berkata, Bos Gu, saya kembali. Gu Qingyi bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan tidak bereaksi sama sekali. Matanya masih terpaku pada layar komputer tanpa berkedip, seolah-olah dia tertarik oleh semacam sihir. Nona Gu, saya pergi ke Amerika untuk membantu Anda menagih utang. Saya bekerja keras untuk menyelesaikannya. Saya pantas mendapatkan penghargaan dan kerja keras Anda. Saya akhirnya kembali dengan kemenangan, tetapi Anda bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menghibur saya. Anda bahkan tidak bersikap dingin kepada saya, bukan? Kata Qin Ming dengan nada tidak puas. Kamu masih ingat untuk kembali. Apa kamu sudah cukup bersenang-senang di luar? Gu Qingyi mendengus dingin, lalu mengangkat kepalanya, seperti wanita yang kesal di kamar tidur yang telah lama menunggu suaminya pulang, dengan wajah tegas dan mata penuh amarah. Qin Ming menopang meja dengan kedua tangannya, lalu membungkuk perlahan dan berkata, jangan seperti ini. Ini seperti aku pergi berselingkuh di belakangmu. Feng Liu pergi bersenang-senang. Jika orang luar melihatnya, aku tidak akan bisa menjelaskannya meskipun aku benar. Kau, masih saja bajingan, menjauhlah dariku. Gu Qingyi mendorong tanah dengan satu kaki, menggeser kursi putar ke belakang, dan berkata dengan marah. Aku sudah menjadi bajingan sejak lama, kau tahu itu. Qin Ming berkata sambil tersenyum nakal, menjadi bajingan adalah karakterku, kurasa aku tidak bisa mengubahnya dalam kehidupan ini. Jangan menganggap ketidaktahuan sebagai kepribadianmu. Gu Qingyi menatap tajam ke arah Qin Ming dan berkata dengan nada seperti sedang menginterogasi seorang penjahat, katakan padaku, apa yang kamu lakukan di Amerika Serikat setelah berhasil menagih utang? Aku memberimu izin cuti 3 hari, tetapi kamu kembali terlambat hampir 10 hari. Belakangan ini, Gu Qingyi juga menelepon Qin Ming, tetapi panggilannya tidak tersambung atau tidak ada yang menjawab. Dia pikir sesuatu telah terjadi pada Qin Ming dan sangat khawatir. Dia tidak menyalahkan Qin Ming karena pergi selama setengah bulan. Dia terutama menyalahkan Qin Ming karena tidak meneleponnya, setidaknya untuk memberitahu dia bahwa dia aman. Hal ini tidak dapat disalahkan pada Qin Ming. Ketika pertama kali mengetahui berita bahwa Heilong terbunuh, dia menghancurkan ponselnya karena marah. Baru pada hari pemakaman Heilong, dia meminta orang yang bertanggung jawab atas pulau itu untuk membeli ponsel. Tentu saja, dia tidak dapat menghubunginya selama periode ini. Tepat setelah pemakaman Heilong, Qin Ming menerima telepon bahwa Fang Danxing telah diculik. Dia bergegas ke Myanmar untuk menyelamatkannya dan tidak sempat menjawab telepon. Meskipun ia kemudian pergi ke Swiss dan memiliki sedikit waktu luang, Qin Ming masih merasa sedih dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Heilong. Ia sedang tidak bersemangat dan bahkan tidak berpikir untuk menelepon Gu Qingyi. Setelah itu, mereka dikejar oleh si pembunuh. Qin Ming dan Fang Danxing melarikan diri demi keselamatan mereka dan tidak sempat menelepon. Oh, jangan sebut-sebut. Qin Ming tidak bermaksud mengatakan yang sebenarnya.
Beberapa hal lebih baik disembunyikan dari Gu Qingyi. Dia menghela napas dan berkata, saya ingin bermain di Amerika Serikat selama beberapa hari dan kemudian kembali, tetapi saya diculik oleh pasukan anti-Tiongkok setempat yang jahat. Saya dikurung selama seminggu penuh. Teman saya di Amerika Serikat membayar uang tebusan dan kemudian saya dibebaskan. Tidakkah Anda melihat bahwa saya telah kehilangan banyak berat badan? Gu Qingyi sangat marah sehingga dia tidak memperhatikan Qin Ming dengan saksama. Sekarang dia memperhatikannya dengan saksama dan menemukan bahwa Qin Ming benar-benar kehilangan berat badan. Qin Ming telah bepergian ke luar negeri dan bekerja keras, akan aneh jika dia tidak menurunkan berat badan. Namun, Gu Qingyi tidak begitu percaya dengan kata-kata Qin Ming, dan berkata dengan wajah serius, dengan kemampuanmu, kamu tetap akan diculik. Jangan mengarang cerita untuk berbohong padaku. Betapapun hebatnya aku tetap terbuat dari daging dan darah. Aku tidak tahan peluru. Jika ada yang menodongkan pistol ke kepalaku, aku akan tetap mati. Kata Qin Ming dengan wajah sedih. Apakah kamu benar-benar diculik? Gu Qingyi juga tahu bahwa ada banyak sekali senjata di Amerika Serikat, dan bukan tidak mungkin Qin Ming diancam dengan senjata, jadi dia bertanya setengah percaya. Diculik bukanlah hal yang mulia, jadi mengapa aku harus mengada-ada? Qin Ming memutar matanya dan mengeluh, aku hampir tidak bisa kembali, dan kamu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menghiburku. Kamu masih meragukanku. Apakah kamu berharap aku akan diculik dan mati di luar negeri? Bah, jangan sebut kata kematian. Kata Qin Ming dengan yakin. Semakin Gu Qingyi menatapnya, semakin tidak terlihat bahwa dia berbohong. Ekspresinya berangsur-angsur mereda dan dia berkata dengan canggung, aku tidak meragukanmu, tetapi aku mengkhawatirkanmu. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak meneleponku selama 10 hari? Sebelum kamu diculik dan naik pesawat kembali ke rumah, setidaknya kamu harus memberitahuku bahwa kamu aman. Melihat bahwa dia berhasil lolos dan Gu Qingyi mempercayainya, Qin Ming diam-diam menghela napas lega. Untungnya, aku memiliki kemampuan akting yang bagus, kalau tidak, aku tidak akan bisa lolos. Bagaimana perasaanmu jika dikurung selama 7 atau 8 hari? Setelah dibebaskan, aku hanya ingin pulang dan melarikan diri dari negara kapitalis yang jahat ini. Aku tidak tega memikirkan hal lain. Gu Qingyi merasa perkataan Qin Ming masuk akal, dan berkata dengan lembut, kamu pasti sangat menderita saat diculik, kan? Aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini, lalu menyetujui cuti berbayar beberapa hari agar kamu bisa beristirahat dengan baik. Bersambung.